Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, teman-teman sekalian, hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang bela negara. Nah, berbicara tentang bela negara itu sebenarnya di Indonesia itu belum ada dasar yang mengatur khusus tentang bela negara. Tetapi ada beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan mengenai bela negara ini. Yang pertama adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam pasal ini berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian Pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam pasal ini berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, kemudian landasan atau dasar hukum ketiga yang dijadikan sebagai dasar hukum bela negara adalah Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana berbunyi setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Itu berkaitan dengan pertahanan negara, yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Jadi, jika ditanyakan apakah sudah ada dasar hukum yang mengatur langsung tentang bela negara, jawabannya adalah tidak ada. Sejauh ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang bela negara itu sendiri. Nah, selanjutnya dalam mengikuti bela negara, apa saja yang dapat kita lakukan? Jadi, keikutsertaan dalam bela negara itu dapat diwujudkan melalui beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan. Saya kira ini sudah dimasukkan ke dalam kurikulum baik di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan menjadi mata kuliah wajib di seluruh jurusan. Nah, selanjutnya pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Nah, di Indonesia belum ada WAMIL ya, atau disebut wajib militer. Ini biasanya diaplikasikan, diterapkan oleh negara-negara yang memang memiliki ancaman yang luar biasa, seperti misalnya Korea Selatan yang setiap saat mendapatkan ancaman dari tetangganya Korea Utara, sehingga di sana diwajibkan untuk mengikuti wajib militer. Di Indonesia belum ada sejauh ini. Kemudian selanjutnya adalah pengabdian sebagai prajurit TNI baik secara sukarela maupun wajib. Dan terakhir adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Jadi masing-masing profesi itu juga sebenarnya ketika mereka memberikan pengabdian, maka itu sudah terhitung sebagai kegiatan bela negara. Misalnya, seorang dosen yang aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat, turun langsung ke masyarakat memberikan solusi kepada permasalahan-permasalahan, itu masuk dalam ranah pengabdian. Atau guru misalnya, atau dokter, dan hampir semua profesi, ketika dijalankan dengan baik dan benar, maka itu sudah masuk dalam ranah bela negara. Jadi intinya adalah bela negara itu tidak selamanya mengangkat senjata, ya, mengangkat senjata. Seorang siswa yang belajar baik-baik,
memberikan prestasi, itu sudah masuk sebagai kategori bela negara. Oke. Nah, selanjutnya nilai-nilai bela negara. Nah, ada 5 nilai-nilai bela negara. Yang pertama, cinta terhadap tanah air. Cinta tanah air adalah perasaan bangga dan cinta terhadap bangsa dan negara. Bangga dan cinta telah menjadi bagian dari NKRI, sehingga dengan sepenuh hati rela berkorban untuk membela bangsa dan negara dari setiap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Nah, kemudian yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Jadi kesadaran berbangsa dan bernegara memiliki arti bahwa sebagai seorang individu kita hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga harus mempunyai sikap dan perilaku untuk bertindak dan rela berkorban demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Dan yang ketiga adalah yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara harus tertanam di dalam hati seluruh rakyat Indonesia. Karena sebagai ideologi negara, nilai-nilai Pancasila menjadi sumber inspirasi dan cita-cita hidup bangsa Indonesia, serta menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat. Nah, selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Rela berkorban demi bangsa dan negara adalah kerelaan berkorban dan mengabdi tanpa pamrih terhadap tanah air dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan tanggung jawab untuk mempertahankan kelangsungan NKRI. Jadi, ketika kita memberikan pengabdian kepada negara, maka sebaik-baiknya adalah tanpa pamrih, siap menjadi sukarelawan, siap ditempatkan di daerah terpencil untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah salah satu bentuk berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, jadi kemampuan di sini dibagi menjadi kemampuan fisik dan psikis yang baik menjadi modal awal yang besar untuk melakukan bela negara. Kemampuan fisik itu meliputi kesehatan jasmani yang prima dan kemampuan melakukan tindakan fisik yang baik. Sementara kemampuan psikis meliputi kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Nah, itulah 5 nilai-nilai bela negara. Nah, kemudian mengapa harus ada bela negara? Ya, bela negara ada karena setiap saat selalu ada ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bukan hanya NKRI saja yang mengalami ancaman. Hampir semua negara mengalami ancaman. Sehingga perlu wajib dilakukan bela negara. Nah, sekarang apa saja ancaman-ancaman itu? Ancaman terhadap keutuhan NKRI itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ancaman militer dan ancaman non-militer. Nah, ancaman non-militer itu adalah ancaman yang bisa mengganggu NKRI, keutuhan negara Republik Indonesia tanpa menggunakan senjata. Misalnya sekarang adalah coronavirus atau COVID-19 virus. Jadi virus ini masuk ke Indonesia jika tidak diantisipasi atau tidak dilakukan kegiatan atau program-program yang dapat menurunkan penyebaran virus ini, maka ini akan sangat mengganggu keberlangsungan negara Republik Indonesia. Jadi
dari semua dimensi, dari semua bidang itu terkena dampaknya. Bukan hanya ekonomi, tetapi baik itu politik, kemudian pendidikan, dan lain sebagainya. Ada dampaknya. Nah, selanjutnya ancaman militer. Nah, ancaman militer itu adalah ancaman yang menggunakan senjata. Ya. Jadi adanya pengerahan militer itu masuk dalam kategori ancaman militer. Nah, ancaman-ancaman militer ini kemudian dibagi menjadi beberapa beberapa bagian, ya, sesuai bentuk dari ancaman tersebut. Yang pertama adalah agresi. Agresi. Jadi agresi atau penggunaan pengerahan militer bersenjata untuk menyerang, menduduki sebuah wilayah. Nah, contoh agresi adalah agresi militer yang dilakukan oleh Belanda, agresi militer 1 dan agresi militer 2, di mana pada saat itu Indonesia yang baru saja merdeka itu diserang oleh Belanda yang ingin kembali menguasai atau menduduki wilayah Indonesia. Nah, ancaman militer yang kedua adalah spionase. Spionase ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari atau mencuri rahasia pertahanan negara lain. Kita masih ingat ya bagaimana pernah terjadi ketegangan antara Indonesia dengan Australia. Karena gara-gara beberapa agen rahasia Australia itu ketahuan melakukan pencurian rahasia pertahanan negara Indonesia. Dan ini banyak sekali terjadi di negara-negara lain ya, di negara-negara lain. Jadi masing-masing negara itu punya agen rahasia. Agen rahasia yang bertujuan untuk mencari atau mencuri rahasia pertahanan sebuah negara lain. Nah, selanjutnya adalah terorisme. Terorisme ini itu merupakan aksi yang mengancam keselamatan bangsa yang dilakukan dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa peri kemanusiaan. Kita tahu bahwa kelompok bersenjata di Papua yang awalnya merupakan kelompok dikategorikan sebagai kelompok bersenjata, kemudian statusnya dijadikan sebagai terorisme. Mengapa? Karena sudah memenuhi unsur ini. Menebarkan rasa ketakutan, kemudian menembaki penduduk sipil atau menembaki pekerja di Freeport, kemudian melakukan penyiksaan tanpa peri kemanusiaan, sehingga masuk dalam kategori terorisme. Nah, selanjutnya adalah sabotase. Sabotase itu adalah aksi tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana yang menyerang objek-objek vital nasional dan instalasi strategis. Nah, sabotase ini pada umumnya dilakukan secara terencana, sistematis, dan terstruktur dengan menargetkan objek-objek vital ya, objek-objek yang sangat penting seperti misalnya bandara, kedutaan, bahkan istana. Nah, selanjutnya pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah ini adalah aksi memasuki atau menduduki wilayah NKRI yang dilakukan secara diam-diam dan secara langsung melanggar kedaulatan NKRI. Ini sering sekali terjadi di wilayah laut Indonesia, ya, di mana beberapa negara-negara seperti Cina atau negara-negara tetangga lainnya itu masuk, baik itu sengaja atau tidak sengaja, masuk dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu masuk dalam kategori pelanggaran wilayah. Nah, selanjutnya adalah pemberontakan bersenjata, yaitu ancaman pemberontakan yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Kita masih ingat bagaimana PKI melakukan pemberontakan dengan membunuh para jenderal atau petinggi-petinggi angkatan darat. Ya,
Ini masuk pemerintah mengkategorikan sebagai aksi pemberontakan. Gerakan 30 September ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah sistem pertahanan negara. Nah, sistem pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Jadi pertahanan itu bertujuan untuk 3 hal. Yang pertama, mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ya, segenap bangsa dalam hal ini adalah masyarakat, warga negara, dan lain sebagainya yang ada dalam negara tersebut. Nah, sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta. Ya, jadi bersifat semesta atau menyeluruh yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Jadi, sistem pertahanan negara itu bersifat semesta. Artinya, seluruh yang ada dalam negara itu, baik itu warganya, baik itu wilayah, sumber dayanya, sumber daya alam dan sumber daya manusianya, itu dilibatkan semua. Dan harus dipersiapkan secara matang, dipersiapkan secara dini, dan pelaksanaannya secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Nah, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer itu dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, komponen utama, yang kedua komponen cadangan, dan komponen pendukung. Nah, siapa yang menjadi komponen utama? Ya, tentu saja adalah Tentara Nasional Indonesia. Ya, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai komponen utama itu didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Apa komponen cadangannya? Komponen cadangan di sini adalah sumber daya nasional, meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya buatan yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Jadi, misalnya masalah dana, kemudian persenjataan dan lain sebagainya, itu masuk dalam komponen cadangan. Nah, kemudian ada juga komponen pendukung. Komponen pendukung ini adalah komponen yang mendukung komponen cadangan, ya. Jadi dibedakan. Jadi komponen utama didukung oleh komponen cadangan, sedangkan komponen cadangan didukung oleh komponen pendukung. Nah, komponen pendukung ini adalah sumber daya nasional. Sama saja dengan komponen cadangan, ya. Jadi meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan cadangan, ya. Seperti itu. Nah, sistem pertahanan negara di Indonesia dalam menghadapi ancaman non-militer, misalnya tadi saya sebutkan misalnya ancaman penyebaran virus corona, ya, itu salah satu ancaman non-militer, itu menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur-unsur utama yang disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman
dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Contoh misalnya tadi penyebaran virus itu lembaga negara yang menjadi unsur utama adalah Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Kemudian didukung oleh kementerian-kementerian lainnya yang memiliki relasi atau dampak misalnya, atau badan-badan lainnya, badan-badan lainnya. Atau misalnya ancaman non militer berupa kelaparan, itu ada lembaga misalnya Bulog, Kementerian Perdagangan dan lain sebagainya. Jadi ada relasinya. Jadi ancaman non militer komponen utamanya di situ adalah lembaga pemerintahan non pertahanan yang memang sesuai dengan jenis ancaman tersebut. Misalnya kalau bencana itu tentu lembaga yang memang mengurusi tentang bencana, baik bencana alam atau bencana lainnya. Misalnya ada Badan SAR, kemudian Badan Penanggulangan Bencana, dan lain sebagainya. Nah, kemudian strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer itu dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Biasa kita dengar disingkat Sishankamrata. Jadi itu adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, pada hakikatnya Sishankamrata ini merupakan segala upaya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara dengan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Jadi namanya juga adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta itu komprehensif. Kemudian sistem pertahanan keamanan negara yang bersifat semesta itu memiliki 3 ciri. Yang pertama, ciri kerakyatan, ciri kesemestaan, dan ciri kewilayahan. Nah, apa bedanya ketiga ciri ini? Kalau ciri kerakyatan itu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Jadi sistem ini diorientasikan untuk kepentingan seluruh rakyat. Nah, ciri kesemestaan artinya apa? Dari kata semesta berarti seluruh sumber daya nasional, baik itu sumber daya manusia dan maupun sumber daya alam, didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Sekali lagi saya ingatkan, pertahanan itu bukan hanya masalah militer tetapi mencangkup seluruh bidang makanya sistem kita semesta. Jadi jangan beranggapan bahwa sumber daya alam itu digunakan untuk pertahanan militer tidak, tetapi untuk pertahanan seluruh semesta. Kemudian terakhir adalah ciri kewilayahan. Berarti gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Jadi ini sistem pertahanan ini bukan hanya di daerah-daerah tertentu atau misalnya di ibu kota saja, tetapi harus secara menyeluruh di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Baik,
itulah sedikit gambaran materi bela negara yang biasa dijadikan sebagai materi ujian untuk bagian bela negara. Jadi sebagai kesimpulan, hal-hal yang teman-teman harus pahami adalah dasar hukum dari bela negara, diadakannya bela negara itu, kemudian bagaimana bentuk-bentuk bela negara itu, kemudian bagaimana nilai-nilai bela negara, ya, kemudian jenis-jenis ancaman baik itu militer maupun non militer, kemudian pembagian ancaman militer seperti apa. Jadi ketika misalnya teman-teman diberikan kasus tertentu dan diminta itu termasuk ancaman militer dari segi mana, nah saya kira teman-teman sudah paham, ya, sudah membedakan keenam jenis ancaman militer. Nah, dan yang terakhir adalah teman-teman itu sudah memiliki pengetahuan tentang sistem pertahanan negara kita. Jadi bagi definisi pertahanan negara, kemudian sistem pertahanan negara yang berlaku di Indonesia, kemudian siapa-siapa yang menjadi komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung, kemudian siapa-siapa yang menjadi komponen utama jika ancaman non militer, dan selanjutnya bagaimana pelaksanaan Sishan-Kam rata, dan bagaimana ciri-ciri sistem pertahanan tersebut itu sudah kita uraikan. Nah, teman-teman sekalian, jika ingin mengakses informasi lebih luas, ya, silahkan mengakses situs kami di lppermatabunda.com. Jika teman-teman suka dengan informasi yang kami berikan, silahkan klik tombol like. Jika teman-teman ingin memberikan komentar dan saran, silahkan melalui kolom komentar. Dan jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat untuk orang lain, silahkan di-share. Jika teman-teman ingin mendapatkan informasi dari video-video selanjutnya, silakan klik tombol subscribe. Nah, jadi sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada kesuksesan seperti memasak mie instan, ya. Jadi harus melalui proses usaha dan doa. Semoga bagi yang berusaha dan bagi yang terus berdoa itu dimudahkan untuk mengikuti tes CPNS ini. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.